Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang boleh bertemu dengan saudara sekalian. Pada hari ini saya mau menyampaikan nanti pada tanggal 25 September 2022, itu minggu terakhir, kita akan membahas mengenai khotbah minggu. Topik yang saya angkat adalah bicara bahwa Yesus adalah penyelesai masalah. Bukan hanya satu masalah, tapi masalah plus masalah yang menyertainya. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Anda akan membaca dari kitab Matius, dari kitab Markus, dari kitab Lukas, bicara bagaimana Yesus membebaskan orang yang dirasuk oleh kuasa gelap. Dan pada akhir cerita nanti, di akhir dari khotbahnya, saya akan berdoa khusus bagi Anda yang punya beban berat seperti ini. Tuhan yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap akan menjadi pembebas bagi kita semua, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan lupa, 25 September 2022. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pemirsa dari Wisdom, dari Aruna Wijaya Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Apa kabar? Senang bertemu dengan saudara sekalian. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, Anda bersama dengan saudara, keluarga, dan kerabat yang lain, mari kita berdoa sebelum mendengarkan khotbah hari Minggu. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu lebih dari hidup, kuasa menyata dalam kehidupan kami, dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami dengan anugerah yang besar, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Roh Kudus yang manis, cengkeram kami dengan kuat, supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami, tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup kami, Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Bagaimana kondisinya hari ini Bapak Ibu? Saya percaya kondisinya baik-baik dan sehat semuanya. Kita diluputkan dari masalah. Tahun-tahun ke depan ini, banyak buka mata, banyak buka telinga, karena Tuhan berbicara mengenai hal-hal yang penting dalam kehidupan Anda. Supaya engkau tidak salah jalan, supaya engkau tidak menyentuh perkara yang Tuhan tidak suka, tapi memuliakan Tuhan senantiasa. Nah, saudara saya Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana Tuhan Yesus akan membebaskan masalah orang yang terikat dalam kuburan. Ini sebuah topik yang menarik karena ternyata ada banyak hal di dalamnya yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa mengambil ini menjadi muatan waktu kita melakukan pelayanan kita. Nah, kita akan membuka firman Tuhan sebentar. Anda akan membuka Lukas 8 ayat 26-39. Ada 3 sebetulnya, ada Matius ke-8, ada Markus ke-5, dan kita akan memulai dalam Lukas 8 ayat 26. Kita mulai dari ini dulu. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gergesa. Jangan kaget Bapak Ibu, Gergesa itu adalah kata yang sama dengan Gerasa. Memang Alkitab kita bilang Gerasa, saya bilang Gergesa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea.
Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Yesus dan orang itu dirasuk oleh setan-setan dan sudah lama ia satu, tidak berpakaian. Dan dua, tidak tinggal dalam rumah, tetapi yang ketiga dalam pekuburan. Ketika melihat Yesus, ia berteriak tersungkur di hadapannya berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai anak Allah yang maha tinggi?" Iblis kenal siapa Tuhan. "Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, dan maka orang yang menjaganya ia perlu merantai dan membelenggu, tapi ia memutuskan segala peringkat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat yang sunyi. 4 tempat yang sunyi. Tidak pakaian, tidak tinggal dalam rumah, dalam pekuburan, dan tempat yang sunyi. Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legiun." Ditanya nama, jawabannya angka. Karena jumlahnya banyak. "Siapa namamu?" 6752. Oh, banyak sekali. Karena ia kerasukan banyak setan, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita membuka Matius yang kelima. Yesus mengusir orang roh jahat dari orang di Gerasa. Gerasa kira-kira 10 km tenggara dari Danau Galilea. Jadi Danau Tiberias, di sebelah tenggara ada kira-kira 10 km, ada sebuah kota yang namanya Gerasa. Sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Dan di tempat yang lain, di Matius dikatakan daerah orang atau tanah orang Gadara. Bapak Ibu, ini Gadara sama Gergesa ini bagaimana? Apa ini tempat yang berbeda sehingga Alkitabnya mungkin salah? Oh, tidak demikian Bapak Ibu. Gergesa sama Gadara adalah tempat yang sama, yang jauhnya satu wilayah Gadara, ada tempat yang bernama Gerasa. Saya mudah mengerti ini karena saya teringat waktu saya masih kuliah, ada seorang teman yang berasal dari kota Kudus. Dan karena kota ini kecil, terpencil, sehingga dia kalau menyebut kata kotanya, ditanya di kampus, ditanya sama bagian administrasi, "Di mana engkau tinggal?" Maka orang ini akan menjawab, "Saya tinggal di Semarang." "Dari mana engkau berasal?" "Dari Semarang." Padahal kota Kudus, orang Semarang tahu Kudus bukan Semarang. Tapi kalau dia berkata dari Semarang, orang kenal. Karena Semarang kota besar. Ya, Kudus sekarang jadi kota yang besar, tapi ada tempat yang berbeda. Kudus sekitar 1 jam dari Semarang, Bapak Ibu. Nah, hal yang sama terjadi pada peristiwa ini. Waktu orang bertanya, "Itu daerah mana?" Gergesa. Ada yang bilang Gadara. Daerahnya satu. Gitu ya. Tapi ini bukan kota yang terpisah. Ada sebuah daerah Gadara dengan sebuah kota Gergesa. Dan Bapak Ibu kalau mengerti lokasi dari tanah perjanjian ini ada di dalam suku Gad. Suku Gad. Bapak Ibu, Alkitab berkata bahwa Bani Ruben, suku Gad, dan setengah Bani Manasye ada di daerah Jordania. Gitu ya. Nah, daerah Jordania ini ada suku Gad, dan suku Gad ini adalah daerah Gergesa dari suku Gad. Gad itu artinya keberuntungan. Namanya bagus Bapak Ibu, keberuntungan. Dan kalau kita melihat ke dalamnya, isinya rusak semuanya ya Bapak Ibu. Situasinya berbeda dengan situasi yang ada yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Teruskan, baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah orang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Baru saja Yesus turun. Jadi Yesus belum kemana-mana Bapak Ibu. Dia baru turun dari perahu dan masalah menghampiri dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai. Sekalipun dengan rantai. Karena sudah seringnya dibelenggu di rantai, tapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ternyata ada banyak klausul nih, ada banyak kriteria orang kerasukan setan. Tidak suka berpakaian. Anda kalau melihat orang-orang zaman sekarang, Bapak Ibu ya, itu kerasukan setan semua Pak. Oh enggak. Ya, tapi wilayahnya mau dibawa ke sana. Pengaruh dari kuasa gelap ada atas mereka. 1, tidak suka berpakaian.
Perjanjian Lama menulis Bapak Ibu daerah tubuh kita, kecuali tangan ya, yang tidak ditutup itu harus ditebus dengan darah domba. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Kalau Anda sudah mulai tidak suka pakai pakaian, tidak suka tinggal di rumah bicara mengenai hadirat Tuhan. Jadi tidak suka tinggal dalam hadirat Tuhan, maunya di pekuburan, dan suka tempat yang sunyi. Di sini ditambah lagi nih, suka sekali memutuskan rantai atau belenggu membebaskan diri, suka berteriak-teriak, dan memukuli dirinya dengan batu. Ada banyak pengalaman orang kerasukan setan. Pernah ketemu ini Bapak Ibu? Oke, kalau Anda pernah ketemu, Anda bisa dengarkan kisah ini lebih lagi. Ketika yang melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, dan mendapatkan Tuhan Yesus selalu menyembahnya. Pak, nggak aneh Pak, ada iblis menyembah Tuhan Yesus. Iblis saja bisa menyembah Tuhan Yesus, apalagi kita manusia. Dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku, karena Tuhan berkata, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Tuhan tidak berkata banyak. Waktu dia baru turun dari kapal, ini kakinya baru turun gitu dari kapal, itu orang sudah datang kepada Tuhan Yesus. Dan dia berteriak, Tuhan berkata, roh jahat, keluar dari orang ini. Perkataan yang simple, tidak banyak, hanya singkat saja, perintah, dan dia bertanya pada orang itu, siapa namamu? Sebuah perkataan yang singkat, dan tidak ada pembicaraan di sana. Bapak Ibu, inilah satu tipe dari pelayanan kuasa kegelapan. Anda dan saya tidak punya kepentingan untuk bicara dengan kuasa gelap. Kuasa gelap itu sangat kotor sekali Bapak Ibu. Dan itu tidak enak untuk, bisa bayangkan babi aja nggak mau terima, babi aja masuk ke dalam air Bapak Ibu, babi. Nah, kita orang nggak, sebagai manusia tidak bisa menerima itu. Dan ditanya siapa namamu, jawabannya angka. Legiun. Bapak Ibu ketahui legiun itu jumlah 6.752 orang. Siapa namamu? 6752. Nah, itu angka. Jadi nggak nyambung. Ini bicara nggak nyambung semua di sini Bapak Ibu. Karena kami banyak yang memohon dengan sangat supaya jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah ini menarik sekali. Orang Romawi hari itu punya yang namanya Dekapolis. Kalau Anda melihat dari kisah ini, lanjutkan ya. Anda bisa melihat bahwa ayat berikutnya, Anda bisa melihat dari ayat 20. Markus 5. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Dekapolis, Deka adalah 10, polis adalah kota, 10 kota yang ada di sana, dan itu semuanya dimaksudkan untuk orang Romawi punya tempat-tempat kubu untuk menimbun makanan. Jadi ada berbagai macam kepentingan, yang terutama harus adalah menimbun makanan. Nah, Bapak Ibu, ini yang menarik. Kalau Anda melihat kisah ini, sebuah sejarah mengatakan orang Romawi itu menjajah daerah Syria, Libanon, daerah Jordania, Israel, semuanya. Semua daerah itu daerahnya orang Romawi. Nah, waktu orang Romawi menjajah mereka, itu memerlukan daerah-daerah khusus yang bertugas memberikan pasokan makanan kepada tentaranya. Nah, tempat yang dipilih daerah Israel, itu adalah daerah yang namanya Gadara. Nah, kita tahu ada 10 kota di sana. Anda bisa melihat, Anda bisa mencatat, Bapak Ibu, jumlahnya. Yang pertama, Dekapolis itu ada 10 kota. Di 10 kota ini namanya Dekapolis. Ada 10 kota. Anda bisa tahu namanya Damaskus, Damasa, atau Damsyik, di Syria. Kemudian ada Opoton, ada Philadelphia, ada Ravana, ada Setopolis, ada Galasa, ada Kanata, ada Hipondion, ada Pela, dan ada Gadara. Gadara adalah tempat khusus yang di-maintain dengan pola pikir Romawi dan bertugas menyiapkan kepentingan untuk laskar Romawi. Dan daerah itu ada 10, Gadara menjadi terpilih untuk menjadi daerah Dekapolis. Bapak Ibu, ini hal yang menarik sekali. Di daerah Dekapolis itu,
adalah sebuah daerah yang difokus mata orang Romawi ada di sana. Anda tahu siapa orang Romawi? Mereka menyembah, bukan menyembah Tuhan, menyembah manusia. Jadi pola pikirnya sedikit fasik, sedikit berbeda orang Yahudi yang tidak menternak atau mengembalakan babi. Bapak Ibu bisa makan babi sekarang karena Anda kan ada di daerah bukan di Perjanjian Baru lagi, Bapak Ibu. Bukan waktu itu, tapi sekarang ini. Nah, pada waktu itu memakan babi adalah hal yang haram. Tidak boleh, tapi ingat, orang Romawi adalah orang-orang fasik yang memakan babi. Jadi tidak ada masalah dengan makan babi di sana. Nah, hasir gitu ya. Nama babi dalam babi hutan, hasir gitu. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah waktu Tuhan turun ke kota itu, baru sampai di sana daerah Gergesa. Bapak Ibu jangan kaget dengan saya menyebutkan Gergesa sama Bapak Ibu Gerasa atau Gergesa, saya menyebutkan sama, oke? Nah, Bapak Ibu, waktu Tuhan turun dari situ, Kitab Matius mencatat ada 2 orang. Saya akan membaca sebentar, Bapak Ibu, dalam Kitab Matius. Matius ke-8. Setiba di seberang, di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan, Matius 8:28. Setiba di seberang daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu dan berteriak kepada mereka. Bapak Ibu, kalau kita melihat kisah ini, ada 2 orang yang berteriak kepada Tuhan Yesus, ada 2 orang, tapi kenapa dalam Markus dan dalam Lukas ada 1 orang? Ini bagaimana bicaranya, Bapak Ibu? Pada Alkitab kalau ada pertentangan, ada merupakan sebuah yang perlu kita perhatikan dua-duanya. Ada 2 dan ada 1. Nyata sekali, Bapak Ibu, ini bisa terjadi 2 orang ini berteriak kepada Tuhan, 2 orang ini menyembah Tuhan. Alkitab berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka 2 orang, tetapi kenapa yang ini 1 orang? Dalam sebuah cerita di sini, Anda pernah mendengar ada sebuah kisah bagaimana 10 orang kusta, pergilah perlihat dirimu pada imam. Waktu mereka berjalan di tengah jalan, 10 orang ini total semuanya menjadi tahir, tapi hanya 1 yang kembali. 2 orang ini, yang 1 kembali sama Tuhan, yang 1 tidak kembali sama Tuhan. Tetapi nyatanya kalau kita melihat bagaimana situasinya, lalu keluarlah mereka dan masuk dalam babi-babi itu, setannya keluar semua dan orangnya menjadi sembuh. Tetapi Tuhan berkata, tidak jauh dari mereka, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Tidak jauh dari mereka, berarti 2 orang. Makanya dikatakan dalam judul perikopnya, 2 orang kerasukan disembuhkan. Nyata sekali bahwa 2 orang bertemu dengan Tuhan Yesus. 2 orang ini adalah 2 orang yang tidak berpakaian, dan mereka tidak tinggal dalam rumah, tempat yang sepi, memukul diri, berteriak-teriak, tetapi 2 orang ini disembuhkan semuanya. Tapi 1 tidak kembali pada Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah memaksa. Anugerah Tuhan itu ajaib, kita punya free will. Tuhan menghargai free will Anda untuk memutuskan supaya nyata nanti apa yang kau dapatkan di sorga. Nah, Anda bisa kembali sama Tuhan menunjukkan terima kasih, ada orang tidak kembali. Dalam kekristenan, ada orang yang mencari Tuhan, ada orang yang terbiasa tidak mencari Tuhan. Ada orang yang biasa-biasa saja sama Tuhan, ya aku sudah selamat, ya sudah. Tapi ada orang yang mau melayani Tuhan. Bapak Ibu, dalam kisah ini, Anda dan saya diminta menjadi orang yang kedua. Oke? Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat. 2 orang kerasukan tidak bisa pakai pakaian. Ini bicara apa? Ini bicara mengenai unclean spirit. Akahartos. Unclean spirit. Itu unclean dalam action dan dalam thought, dalam pemikiran. Tidak murni.
Tetapi tidak murni hanya tidak dalam sekedar ini orang tidak lurus, enggak. Ini tidak murni karena tidak berpakaian, tidak murninya. Ini bisa dibilang gila, atau mungkin lebih tepat saya berkata ini homoseks, Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita melihat ini adalah sebuah fenomena yang mengerikan. Tuhan datang ke tempat itu, di tempat itu menarik sekali, tempatnya sunyi, Bapak Ibu. Ada dua orang yang tanda kutip menjaga, Bapak Ibu, ya, di situ. Ini daerah pekuburan. Jaga di sini, ini daerah pekuburan. Di sini daerah peternakan babi. Itu daerah tidak pernah terjamah. Tidak pernah ada orang masuk ke sana. Tidak pernah ada orang berani untuk tinggal di sana. Tidak ada orang pernah mengurus sana. Karena semua dilepaskan dan mereka pergi berteriak-teriak dan memukuli diri sendiri. Dan daerah itu menjadi tempat yang sangat bagus sekali, menjadi tempat yang sangat penting untuk tindakan yang namanya ilegalitas. Peternakan ilegal, bagaimana babi ternak di sana, babi bisa di kawanan ada di sana, dan semua itu betul-betul ilegal dan aman karena tempat itu dijaga oleh, tanda kutip, dua orang kerasukan. Bapak Ibu, pernah ketemu masalah ini? Anda datang ke sana, masalah di depan Anda. Masalah yang orang tidak pernah mau sentuh, tidak pernah mau layani, tidak pernah mau urus ada depan Anda, dan hari itu masalah depan Anda. Mungkin Anda berkata, hari ini juga keluarlah engkau. Masalah itu kemudian menjadi begitu parah, dan Anda lupa di sana ada masalah penyerta yang juga Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak sekedar melakukan penugasan atau bagian dalam hidupnya selama di muka bumi ini, cuma sekedar. Tetapi Tuhan menyelesaikan sampai tuntas. Bapak Ibu, kisahnya menarik sekali. Dalam Markus yang kelima, Alkitab mengatakan, firman Tuhan berikutnya berkata, larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, 1. Sudah berpakaian, 2. Dan sudah waras orang yang tadinya kerasukan legiun itu. Maka takutlah mereka, orang yang telah melihat sendiri hal itu, menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang itu yang kerasukan setan, dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan mereka. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Jadi, datang dua orang kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata, keluarlah roh jahat dari orang ini. Orang itu langsung bersujud, menyembah pada Tuhan, dan berteriak sama Tuhan Yesus, engkaulah anak Allah yang hidup, mau apa engkau daripadaku, waktunya belum tiba, jangan siksa. Gitu ya. Nah, kemudian dia meminta supaya dia boleh lari kepada babi itu. Ditanya, siapa namamu? 6752, kan jawabannya begitu. Alkitab berkata, ada di sana, Markus 5:11, ada di sana di lereng bukit sebuah besar babi sedang mencari makan. Roh itu meminta kepada Yesus, katanya, suruhlah kami pindah dalam babi itu, biarkan kami memasukinya. Yesus mengabulkan perintah mereka, lalu keluarlah roh jahat memasuki babi itu, kawanan babi itu kira-kira 2.000 jumlahnya, terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas dalamnya. Satu babi berarti kalau dipukul rata berisi 3-4 setan. Nah, Bapak Ibu, ini isinya bukan manusia, setan manusia. Jadi, babi satu diisi 3-4. Sesek, Bapak Ibu. Babinya gerah, babinya nggak tahan, babinya masuk dalam air dan mati di sana. Masalahnya, Bapak, waktu ini terjadi, penjaga babi itu lari dalam kampung, dalam kota. Alkitab Lukas katakan dalam kota, dalam kampung sekitar, dan menceritakan pada orang-orang itu. Apa yang sedang terjadi? Bapak Ibu, di daerah Dekapolis, daerah Gadara, daerah Gergesa, adalah pemerintahan Romawi ada di sana.
seluruh daerah itu, seluruh wilayah daerah situ, semuanya terikat dengan Romawi. Semuanya setuju dengan pola pikir Romawi. Hati-hati Bapak Ibu. Pada waktu engkau dalam kehidupanmu ada yang terpikat dengan pola pikir kuasa gelap, maka seluruh hidupmu akan masuk menjadi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Apa yang terjadi di sini? Yesus membongkar ilegal peternakan. Peternakan babinya terbongkar. Bapak Ibu, pada zaman itu di daerah Gadara adalah tempat yang dikhususkan untuk makanan. Dan makanannya untuk Romawi, Bapak Ibu. Nah, Romawi ini kalau makan kan pasti babi. Anda makan babi sih nggak apa-apa. Ini kan zaman dulu ya. Makan babi di sana itu dipersiapkan untuk orang Romawi. Orang Israel tidak makan babi. Israel adalah binatang haram. Babi adalah binatang haram. Nah, orang Israel tidak makan babi. Bagaimana ada babi yang banyak, 2.000 di sana? Jawabannya adalah babi itu diperuntukkan bukan untuk orang Israel, tapi untuk orang Romawi. Dan menariknya adalah, peternakan babi itu adanya di daerah pekuburan yang ada orang kerasukan setannya. Ini adalah sebuah tempat untuk peternakan yang sangat ilegal, tapi sangat baik sekali. Baik dalam tanda kutip ya. Ini baik sekali, tidak ada orang yang mengurusi, tidak ada yang perhatian ke sana, tidak ada orang yang pikir mau ke sana. Ini terkunci semuanya. Bapak Ibu, dalam dunia ini, waktu Anda berkata, keluar, masuk, pergi, itu semua perintah Tuhan. Dan kalau Anda memasuki daerah seperti ini, Anda berkata seperti itu, semua masalah yang ada, yang bertumpuk-tumpuk dari berbagai macam tahun, yang satu orang pun tidak ada yang berani untuk mengurusinya, akan engkau urusi dan menjadi beres. Dengan apa? Bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan datang, masalah terbongkar. Masalah kerasukan, kita berpikir bahwa Tuhan mau menyelesaikan masalah kerasukan saja. Orangnya akan bertobat, orangnya ini baik, orangnya akan beres. Tapi Tuhan tidak. Tuhan ingin daerah itu mengalami pemulihan, recover. Daerah yang sangat ilegal terbongkar. Menurut saya, inspirasi pencarian ketua KPK dari sini, Bapak Ibu. Tuhan Yesus ketua pertama. Tuhan menjadi pembongkar masalah yang rapi tersusun yang dibuat oleh orang Romawi. Persepakatan orang di kampung itu, persepakatan orang di kota itu yang memungkinkan mereka untuk melakukan itu dibongkar oleh Tuhan. Singkat kata, saya ulang dari depan, Tuhan masuk daerah Gadara, Gerasa, 10 km tenggara dari Galilea, Danau Galilea. Dia masuk ke sana, dia bertemu dengan 2 orang yang berteriak kepada dia, dan kemudian orang itu ditanya, siapa namamu? Dan dia menjawab adalah Legiun, dan hari itu disuruh pindah ke babi, mereka memohon dengan sangat untuk pindah ke babi. Nggak ada pilihan daripada kuasa kegelapan. Aneh juga, kenapa kuasa kegelapan mau masuk ke babi, dan kenapa Tuhan mengizinkan? Jawabannya untuk membongkar satu masalah yang besar. Untuk membongkar satu masalah yang sedang terjadi hari itu, yang tidak ada seorang pun akan menyelesaikannya. Tuhan akan menyelesaikannya. Tuhan akan menyelesaikan bagi Anda, bagi saya, bagi semua. Tuhan adalah penyelesai masalah. Lalu terjadilah mereka terjun dalam air, kacau semuanya, panik semuanya, penjaganya lari ke kampung, ke kota, dan cerita, dan orang-orang berpakaian mulai duduk di sana, sudah waras yang kerasukan Legiun itu, dan melihat orang itu sudah duduk di bawah kaki Tuhan. Mereka kaget sekali, mereka sangat takut sekali, dan mereka kemudian meminta dengan sangat supaya Tuhan pergi dari mereka. Nah, saudara-saudara Tuhan, singkat cerita, apa yang terjadi atas orang-orang ini? Anda tahu orang ini adalah orang unclean spirit, roh yang tidak kudus, itu bahasa aslinya ya. Akahartos, homoseks. Orang ini masuk ke sana, tetapi Tuhan penyembuh siapapun yang kena dengan masalah ini. Ada yang berkata, Pak,
Kalau saya seperti ini, Anda mungkin tidak kerasukan setan, Bapak Ibu. Tapi Anda punya pola pikir yang menuju ke sana. Ada beda. Orang kerasukan setan, dan ada orang yang punya pola pikir menuju ke sana. Ada orang dibayangi dengan ini, sehingga dia tidak tahu ada arah jalan yang lain. Dia tahu cuma ke sana. Dia sedang diarahkan ke sana secara tidak sadar. Ini hal yang menarik sekali. Bapak Ibu, orang ini duduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan menjadi waras, dan mereka menjadi pendengar Tuhan. Tapi Tuhan diusir oleh orang-orang daerah kampung itu. Anda berkata, wah ini Tuhan gagal dong. Oh tidak. Tuhan berkenan menyelamatkan satu orang ini. Dan ada dua orang, satu tidak kembali ya Bapak Ibu. Waktu Tuhan bicara pada orang ini, mereka disembuhkan. Dan lewat orang ini, Anda bisa membaca dalam kitab Lukas 8. Lukas 8 berkata, setelah penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Bapak Ibu, ada sistem di mana mereka terikat dengan Romawi. Dan keluarlah orang-orang melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang tertinggal setan-setan itu. 1, duduk kaki Yesus. 2, ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitakan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuki setan itu telah diselamatkan. Seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka. Berarti satu daerah Gerasa semuanya terikat dengan ilegalitas peternakan ini. Sebab mereka sangat ketakutan. Tuhan Yesus pergi, naiklah ia dalam perahu, berlayar kembali. Orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Tuhan, kalau ada orang ingin menyertai Tuhan, dikatakan pergi. Ada yang berkata, ikutlah aku. Engkau jangan pergi. Tapi kepada satu orang ini, Tuhan berkata, tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu, ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pergi mengelilingi seluruh kota, jadi penginjil Bapak Ibu, memberitahukan segala apa yang diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu, orang ini dijamah Tuhan, dia mau bergabung sama Tuhan tapi nggak boleh, dan Tuhan berkata sama dia, pergi saja, pulang ke rumahmu. Nomor 1, Tuhan penting sekali bicara rumah. Keselamatan sudah diterima, harus cerita di rumah. Yang kedua, ceritakan apa yang Tuhan perbuat atas dirimu, dan dia pergi ke seluruh kota. Tuhan pulang, tapi orang ini adalah petobat yang baru yang menjadi penginjil yang besar yang Tuhan pakai untuk daerah Dekapolis. Bapak Ibu, Dekapolis tidak pernah sama lagi. Ada satu penginjil, orang ini, temannya tidak ikut. Orang ini pergi menjadi penginjil ke seluruh kota dan menyiarkan nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara Tuhan, berkat besar terjadi, pemulihan terjadi. Ini adalah maksud utama Tuhan. Dalam hidupmu, kalau engkau merasa ada satu masalah yang berat, yang engkau coba untuk selesaikan, tidak pernah selesai, muncul lagi, engkau harus ingat, Tuhan Yesus adalah penyelesaian masalah. Dan Tuhan bukan hanya menyelesaikan masalah Anda, bukan cuma selesaikan masalah yang kau hadapi hari ini. Bukan cuma masalah dalam hidupmu, tapi masalah-masalah penyerta dalam hidupmu yang terkait dengan masalah ini dibereskan semuanya. Tuhan lebih dari hidup. Kasih-Nya ajaib dalam hidup Anda dan saya. Saudara Tuhan, cepat sekali orang ini kemudian pergi, dan hari itu happy ending. Dari sebuah cerita masa kekelaman, masa kegelapan yang tidak pernah bisa diselesaikan. Satu daerah semuanya menjadi gelap, menjadi rapuh semuanya. Terbukti satu kali lagi. Waktu Tuhan datang, baru keluar dari perahu. Alkitab berkata, datanglah 2 orang. Mungkin orang berkata, Pak, bagaimana 2 orang itu bisa mengenal Tuhan? Ajaib, karena pada hari itu, orang-orang tidak ada yang berani dekat. Justru tempat di mana orang itu diselamatkan adalah pintu pembuka semua masalah penyerta di belakangnya. Pintu dibuka dan masalah di belakang semuanya terbongkar.
Orang Romawi, saya cerita sebentar Bapak Ibu, itu memakan daging babi. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Bagaimana mungkin, Pak, di daerah itu ada babi? Itu berarti daerah itu sengaja membuat, dan satu wilayah situ semua orang sepakat untuk beri keuntungan kepada orang Romawi. Penjajah, Bapak Ibu. Ini di sini ada yang namanya ini pengkhianat. Tapi karena dibuat satu kota, ya aman semuanya begitu. Bapak Ibu, Tuhan berpegang kepada kekudusan. Sesuatu yang tidak menyembah pada Tuhan. Sesuatu yang tidak berfokus pada Tuhan. Sesuatu yang tidak menjadikan Tuhan sebagai center dari semuanya. Semuanya akan dibongkar. Ayat ini berkata, Markus 5 tadi. Kita akan balik ke Markus 5, Bapak Ibu. Luar biasa sekali kalau kita melihat kisah ini. Lalu, pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang itu meminta supaya dia pernah menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Ia berkata pada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, beritahukan kepada mereka segala sesuatu telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Dia pergi dan memberitakan daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Hari ini, siang ini, kalau Anda punya masalah, mungkin masalah sudah menahun, Anda minta tolong sama siapapun, sepertinya susah. Mungkin Anda minta tolong sama saya, nggak kelar. Anda minta tolong sama orang, nggak selesai. Bapak Ibu, satu hal. Anda berdoa sama Tuhan. Karena Tuhan yang sama, yang masih sama dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Masih sama. Tuhan ingin mengetuk pintu Anda. Mengetuk pintu bukan ngetuk pintu rumah, Bapak Ibu. Mungkin mengetuk hati Anda. Tuhan ingin engkau dipulihkan. Tuhan ingin engkau diselamatkan. Tuhan ingin menaruh belas kasihan atas dirimu. Dan Tuhan bicara hal ini melalui khotbah ini. Nah, Bapak Ibu, Bapak Anda mengerti hari ini? Di ayat-ayat yang ada nih, Bapak Ibu bisa melihat ternyata dalam waktu Tuhan datang pada manusia, free will manusia dihargai oleh Tuhan. Dia tidak mau kembali, tidak apa-apa. Tapi yang mau kembali sama Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ini bicara pemakaian Tuhan yang ajaib dalam kehidupan manusia. Siapa mau dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan. Yang tidak mau, ya tidak akan dipakai Tuhan. Tapi kita berdoa bahwa kita adalah orang pilihan Tuhan. Engkau dan saya dipakai oleh Tuhan untuk sebuah maksud yang besar. Pergi untuk beritakan Injil Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, apa yang dibuat oleh orang yang tadi kerasukan setan tadi adalah merupakan sebuah karya besar, merupakan amanat agung yang dia buat selama dia hidup di muka bumi. Dan apa yang terjadi? Kalau Anda melihat dalam kitab Matius, orang ini pun pergi, dan dia pergi ke kampungnya memberitakan firman Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu, Anda bisa mengerti ini dari kita melihat bagaimana sejarahnya, bagaimana Anda melihat orang-orang di situ, dan bagaimana Anda melihat garisnya satu masalah. Ketahuilah Tuhan adalah penyelesai masalah dan semua masalah penyerta yang menyertai di situ. Tuhan berkuasa untuk memulihkan tempat itu supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Nah, ini yang saya tekankan hari ini, pergi beritakanlah Injil Tuhan Yesus. Jadikanlah amanat agung sebagai fokus dalam kehidupan Anda. Manusia di muka bumi ini harus melakukan amanat agung. Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seluruh rasul-rasul, Paulus dan semua teman-temannya melakukan amanat agung. Mari Bapak Ibu, jangan lengah, jangan takut, selesaikan amanat agung ini sampai pada waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai di sini saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian untuk pelepasan dari ayat-ayat ini. Kita bisa melihat bahwa ini mengacu kepada materi-materi soal pelepasan juga mengambil dari ayat ini. Tapi ketahuilah dalam sesi pelepasan itu hanya iman yang Tuhan yakini, yang hanya iman yang Tuhan hargai. Kalau Anda merasa hari ini ada satu hal yang
terkait dengan hidup Anda yang pekat, Anda yang gelap, dan tidak bisa diselesaikan dengan begitu banyak hal, siapa tahu Bapak Ibu, hari ini Tuhan datang menyelamatkan Anda. Saya akan meminta kita berdoa, saya akan berdoa khusus bagi Bapak Ibu yang sedang dalam perkara yang berat, supaya Tuhan menyelesaikan masalah ini, tetapi hatimu terfokus sama Tuhan, hatimu mau menerima Dia sebagai Tuhan, dan hatimu terbuka untuk Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu kami rasakan sampai hari ini. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah, membuat kami besar, Tuhan. Anugerah-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Hari ini, di tengah masa kami mendengarkan khotbah ini, terdeteksi satu hal bahwa Tuhan ingin menyelamatkan manusia. Tuhan mau membebaskan manusia dari segala masalah. Anugerah-Mu lebih dari hidup. Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau, kami buka hati kepada Engkau, kami menunjukkan pandangan kami hanya kepada Tuhan. Dan hamba berdoa, kami semua bersama Orang Kudus berdoa bagi mereka yang terkena dengan masalah seperti ini. Terkait juga dengan masalah homoseks, masalah LGBT. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang membebaskan, Engkau yang melepaskan masalah ini saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, maka keluarlah Engkau roh jahat daripada manusia. Roh LGBT, roh homoseks keluar dari seseorang. Dan nyatalah bahwa orang ini akan dipulihkan Tuhan. Dalam masa-masa Engkau pemulihan, biarlah Tuhan yang menguatkan hatimu. Tuhan akan melindungi Engkau dari masalah dan membebaskan Engkau sama sekali, sehingga Engkau menjadi alat Tuhan untuk memamerkan, untuk membitakan perkara-perkara besar dari sorgawi atas hidupmu. Ternyatalah saat ini, biarlah kuasa Tuhan nyata dalam kehidupanmu, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, dan semua roh jahat keluar, dan keluar, dan keluar. Bapa di sorga, anugerah-Mu atas hamba-Mu lebih dari hidup. Kuasa Tuhan nyata hari ini. Engkaulah pemilik semesta alam. Tidak ada satu masalah dan masalah penyerta di belakangnya yang mampu untuk mengalahkan kami. Tapi sebaliknya, Engkau telah membuat kami menjadi menang dan berhasil dan beruntung. Anugerah Tuhan lebih dari hidup. Bapa di sorga, hamba berdoa. Tidak ada masalah-masalah yang akan tinggal lama dalam kehidupan kami. Engkau yang membereskannya sekarang juga, sekarang ini, karena Engkau mengasihi umat-Mu. Terpujilah nama Tuhan yang melakukannya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa atas hidup kami, dan Engkau memberikan kepada kami anugerah-Mu yang besar. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati umat-Mu. Mari umat Tuhan memberkati berlimpah-limpah, biarlah berkat dari Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah periuk paku adonanmu, diberkatilah buah kandungan dan kesehatanmu, apa yang kau buat dengan dua telapak tanganmu. Tuhan jadikan itu berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai saat ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.